Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban kejian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita mengenal seorang nabi kecil, nabi yang tidak terlalu lama berkarya bersama umat Tuhan pada masa lalu. Sang nabi ini mengungkapkan tentang banyak hal yang telah dilakukan atau dikerjakan oleh umat Allah pada masa itu, umat Tuhan pada masa itu. Dan interaksi umat pada masa itu tentu saja menjadi perhatian Tuhan. Dan melalui Nabi Yoel, Tuhan menyampaikan pesan yang ditujukan kepada mereka agar mereka berhenti dari kelakuan dan tindakan yang melanggar maunya Tuhan. Mengapa seperti itu? Karena memang umat sudah mengalami pengalaman pahit, hukuman dari Tuhan, mengalami murka Tuhan, kemudian kembali lagi Tuhan mengasihi mereka, namun mereka mengulang kesalahan yang sama. Jika itu yang terjadi, maka menurut Nabi bahwa mereka akan mengalami penghukuman lagi. Oleh sebab itu, sebelum datang penghukuman dan murka dari Tuhan terhadap mereka yang melakukan kesalahan, dosa, pelanggaran, dan sebanyak hal yang menyakiti sesama manusia dan juga Tuhan, maka harus bertobat. Nah, pertobatan ataupun perubahan hidup yang total secara rohani, utuh, pikiran, kata, tindakan, semuanya itu harus ditunjukkan secara nyata dan drastis, bukan pelan-pelan bertobat. Menurut sang nabi harus terjadi segera, karena penghukuman itu muncul jika hidup dan kehidupan umat tidak mengalami perubahan, tidak terjadi perubahan. Sang nabi berkata, berbalik kepadaku atau kepada Tuhan sambil berpuasa dan menangis, mengungkapkan isi hati kepada Tuhan, menyesali segala dosa dan kesalahan. Penyesalan dengan nyanyian, penyesalan itu dengan tangisan penyesalan, bukan saja dilihat karena menyesal sambil meratap dan juga mengkoyak pakaian, tapi lebih daripada itu, datang dari dalam hati, koyakan hati, bukan pakaian. Penyesalan, pertobatan bukan dengan hanya dari mulut, aku bertobat, aku menyesal, tapi hati, eksistensi diri juga harus seperti itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, bagaimana dengan konteks kekinian kita? Kita sering mendengar orang berkata, aku menyesal, aku bertobat, maafkan saya. Aku tidak melakukan hal itu lagi, tidak terulang lagi.
semuanya kata-kata penyesalan, pertobatan, kata-kata yang menunjukkan bahwa tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi mengapa terulang lagi mereka melakukan, atau anak kita, atau istri kita, atau suami kita melakukan yang sama, atau bawahan kita melakukan hal yang sama setelah mereka mengungkapkan tentang bahwa aku sudah menyesal, aku tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, itu semua bisa terjadi. Sudah mengungkapkan tentang penyesalan, tapi tidak berapa lama kemudian mereka lakukan lagi. Itu bisa saja terjadi karena yang muncul menyesali di kulit, bukan dari dalam hati. Mari saudara, ungkapan penyesalan itu datang dari hati. Koyakan hati, jangan pakai hati. Berbalik pada Tuhan, karena Ia pengasih dan penyayang. Amin.